Shalom jemaat Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik sebab Tuhan senantiasa menyertai kita. Karena itu hari ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan. Dan menjelang hari Pentakosta, kita akan masih terus belajar tentang Roh Kudus. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Alexander Rudi. Mari, inilah waktunya untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kau perintahkan surya untuk bersinar, dan Engkau menghardik samudra bergelora, dan Kau mengatur peredaran waktu, dan di tangan-Mu segala semesta. Allah yang sama yang mengatur semua, bagi yang lemah, yang tiada berdaya. Dan Kau mengangkat pada saat ku jatuh, kalahkan maut, beri kemenangan. Dan ku tahu Yesus hiduplah, ku tahu Dia hiduplah. Semua yang bernafas bersaksi bahwa sesungguhnya ku tahu Yesus hiduplah. Allah yang sama yang mengatur semua, bagi yang lemah, yang tiada berdaya. Tangannya mengangkat pada saat ku jatuh, kalahkan maut, beri kemenangan. Dan ku tahu Yesus hiduplah, ku tahu Dia hiduplah. Semua yang bernafas bersaksi bahwa sesungguhnya ku tahu Yesus hiduplah, ku tahu Yesus hiduplah, ku tahu Dia hiduplah. Biar yang bernafas bersaksi bahwa sesungguhnya ku tahu Yesus hiduplah. Dan ku tahu Yesus hiduplah, ku tahu Dia hiduplah. Semua yang bernafas bersaksi bahwa sesungguhnya ku tahu Yesus hiduplah, ku tahu
Yesus hiduplah. Ku tahu Dia hiduplah. Biar yang bernafas bersaksi bahwa sesungguhnya ku tahu Yesus hiduplah. Biar yang bernafas bersaksi bahwa sesungguhnya ku tahu Yesus hiduplah. Biar yang bernafas bersaksi bahwa sesungguhnya ku tahu Yesus hiduplah. Wow. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Tuhan Rock Ministry Jawa Barat. Bertemu dengan saya di Intimate Worship. Yang akan saya bagikan kali ini adalah memiliki hidup yang kudus. Saya seringkali bertemu dengan beberapa orang yang mereka bertanya kepada saya, mana mungkin kita hidup di dunia ini dengan penuh intrik, dunia yang penuh dengan dosa, kita bisa hidup kudus. Pertanyaan itu sering berulang-ulang dan saya percaya Bapak Ibu juga mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi percayalah bahwa bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan apapun. Asal kita mau diajar dan belajar sebagaimana yang Tuhan mau. Kata kudus di dalam bahasa Ibrani ditulis vidak. Agak susah bacanya, V-A-D-Q. Yang memiliki arti salah satunya adalah set apart. Set apart memiliki makna select something or someone for a specific purpose. Memilih sesuatu atau seseorang untuk tujuan yang spesifik, untuk tujuan yang khusus. Percayakah kita bahwa kita dipilih oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan yang spesifik, dengan maksud dan tujuan yang khusus? Itu sebabnya kita dipisahkan dari dunia ini. Itu sebabnya kita tidak boleh ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh dunia ini. Nah, kita belajar bagaimana agar kita bisa memiliki hidup yang kudus. Susah enggak sih? Kayaknya kok susah. Tapi saya mau katakan bahwa bersama dengan Tuhan kita melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa yang di luar kemampuan manusia. Untuk agar kita bisa hidup yang kudus, firman Tuhan mengatakan di sini di 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Tuhan mau kita sama seperti Dia. Bagaimana kita bisa sama dengan Tuhan? Yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah kita membangun keintiman dengan Dia. Kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan mewarisi sifat-sifatnya Dia. Ada yang saya pernah dengar, the law of attraction, hukum ketertarikan. Ketika kita ada di satu komunitas, lama-lama kita akan sama dengan komunitas tersebut. Mungkin gaya bicaranya, mungkin gaya pakaiannya dan sebagainya. Sama ketika kita tertarik dengan Tuhan, kita mulai intim dengan Dia, kita mulai membangun hubungan dengan Dia. Tanpa kita sadari, kita sudah mulai belajar tentang sifat-sifatnya Tuhan.
Karena ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus kudus karena Allah kita kudus. Membangun keintiman dengan Tuhan adalah satu keharusan kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, kalau kita mengaku sebagai murid Kristus. Yang berikutnya adalah kita harus baca firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita tahu apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Kita bisa belajar sifat-sifatnya Allah. Kita belajar kehendaknya Dia. Apa yang Dia suka, apa yang tidak suka, mana yang boleh dan tidak boleh. Baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Kayak kita makan, kita selalu lapar. Kayak kita pengen minum, kita selalu haus untuk baca firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi makanan kita sehari-hari. Dan itu adalah nutrisi yang sangat menyehatkan kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa tahu sifat-sifatnya Allah? Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita mengerti apa yang Dia mau? Apa yang Dia tidak mau? Itu sebabnya penting sekali untuk kita baca firman Tuhan agar kita menjadi serupa, segambar dengan Dia. Kita jangan pernah berpikir bagaimana sih menjadi serupa dan segambar, bagaimana sih memiliki sifat-sifatnya Allah. Ketika firman Tuhan bicara, ketika kita baca dan firman Tuhan berbicara kepada kita, lakukan saja. Saya mempraktekkan firman Tuhan, saya tidak pernah mau berdebat. Apa yang Tuhan suruh saya lakukan, walaupun kadang saya tidak mengerti, tapi saya lakukan saja. Sampai akhirnya Tuhan yang memberikan pengertian sendiri. Dan saya menikmati betapa luar biasanya, betapa indahnya hidup dikendalikan oleh Tuhan. Hidup dikendalikan oleh diri kita sendiri, oleh manusia, itu terbatas dan bikin kita stres. Tapi ketika hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, ketika kita hidup di dalam maunya Dia, ketika kita hidup kudus di dalam Dia, kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kita itu terasa ringan. Hidup kita itu terasa semuanya arahnya jelas. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, baca firman Tuhan, jadikan itu kesukaan kita. Yang berikutnya adalah, ketika kita baca firman Tuhan, kita harus mau mempraktekkan itu. Kita harus mau melangkah mempraktekkan itu. Sehingga apa? Sehingga janji-janji firman Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi anak Tuhan yang katanya, tapi kita menjadi anak Tuhan yang mengalami Dia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau fokus menjadi anak-anak Tuhan yang sama DNA-nya dengan Bapa kita. Kalau Dia kudus, kita juga harus kudus. Dulu ketika saya bertobat, saya merubah semua teman-teman saya. Saya tidak lagi mau bergaul dengan teman-teman yang lama. Karena saya tidak mau terdistorsi. Saya tidak mau menginjakkan kaki saya di dua perahu. Yang satu bersama dengan Tuhan, yang satu dengan kehidupan yang lama. Dan percayalah, itu akan membuat hidup kita tidak seperti apa yang Tuhan mau. Bahkan kita tertarik kembali dengan kehidupan kita yang lama. Saya mau mengencourage buat kita semua. Kita mampu untuk hidup kudus bersama dengan Tuhan, karena Dia kudus. Mari bangun keintiman bersama dengan Dia. Baca firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan kita tidak sekedar baca, kita tidak sekedar mendengar, kita tidak sekedar merenungkan firman Tuhan, tapi mari kita mulai praktekkan itu. Dan percayalah saudara, akan banyak mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, memiliki hidup kudus bukan sesuatu yang sulit bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan kemampuan bagi setiap kita. Asal kita bergantung penuh kepada Dia. Asal kita membangun keintiman bersama dengan Dia. Roh Kudus yang akan menolong kita, memberikan kemampuan bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah, menjadi murid Kristus seperti apa yang Dia mau. Dan percayalah bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Saya percaya
saudara akan dapat memiliki hidup yang kudus bersama dengan Kristus yang kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.